Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Muhammad Ali Fadila sebagai presentator sekaligus pemateri yang pertama dan rekan saya Gina Rahmadiati sebagai pemateri yang kedua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai meta-analisis. Meta-analisis merupakan analisis kuantitatif yang menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya itu untuk melengkapi maksud-maksud lainnya untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, serta sebagai suatu teknik ditujukan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Nah, adapun kegunaan dari meta-analisis ini yaitu untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih dengan tujuan untuk menggabungkan, meninjau dan meringkas penelitian sebelumnya. Selain itu, dengan menggunakan meta-analisis, berbagai pertanyaan dapat diselidiki berdasarkan data yang telah ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan, dan salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Nah, adapun kelebihan dari meta-analisis yang pertama itu prosedur analisis meta menerapkan disiplin yang berguna dalam proses merangkum temuan peneliti. Kelebihan yang kedua itu meta-analisis ini merupakan studi yang dilakukan dengan cara yang lebih canggih daripada prosedur peninjauan konvensional yang cenderung mengandalkan ringkasan kualitatif. Kelebihan yang ketiga itu meta-analisis ini mampu menemukan pengaruh atau hubungan yang dikaburkan dalam pendekatan lain untuk meringkas penelitian. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menyediakan cara terorganisir untuk menangani informasi dari sejumlah besar temuan penelitian yang sedang dikaji. Untuk pemateri selanjutnya, Gina Rahmadianti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari meta-analisis. Ada beberapa kekurangan, diantaranya analisis ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikannya daripada review penelitian kualitatif konvensional. Lalu kekurangan yang kedua, dalam melaksanakan analisis meta seseorang, peneliti ini membutuhkan pengetahuan yang khusus dalam memilih dan mengkomputasi efek size yang tepat dan menganalisis secara statistika. Lalu yang kekurangan yang ketiga yaitu adanya bias pada pengambilan sampel dan publikasi. Bias pada pengambilan sampel ini disebabkan karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Lalu yang keempat, pada bias publikasi disebabkan karena data yang digunakan itu cenderung merupakan data yang telah terpublikasi, yang biasanya datanya signifikan, sedangkan data yang tidak signifikan cenderung tidak dipublikasi. Next, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada penelitian eksperimen, di mana metode ilmiah yang paling meyakinkan. Lalu yang kedua ada penelitian korelasi, di mana pada penelitian korelasi ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variabel yang satu atau lebih itu ada hubungan dari beberapa jenis. Yang ketiga ada penelitian penyebab perbandingan, yaitu menentukan data penelitian untuk memperoleh karakteristik yang spesifik. Dan yang keempat itu ada penelitian tindakan, di mana jenis penelitian ini dapat membantu kita membuat atau memprediksi lebih cerdas. Mungkin singkatnya seperti itu. Next, jenis-jenis selanjutnya itu ada penelitian etnografi, yang dimana merupakan penelitian yang mendokumentasikan atau menggambarkan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan wawancara. Lalu jenis yang terakhir itu ada penelitian sejarah, di mana masalah utamanya dalam penelitian sejarah itu adalah memastikan bahwa dokumen atau individu itu benar-benar datang dari
peneliti itu. Oke, nah di sini telah dicontohkan bahwa menurut jurnal ilmiah pendidikan biologi dengan judul meta-analisis efektivitas penggunaan media pembelajaran digital dalam peningkatan hasil dan minat belajar biologi peserta didik di era revolusi industri 4.0, di mana pada penelitian ini itu melakukan analisis terhadap penggunaan media pembelajaran digital pada materi pembelajaran sistem syaraf dan mengetahui jenis media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil serta minat belajar peserta didik pada materi sistem syaraf. Dan metode yang digunakan itu meta-analisis dengan melakukan telaah terhadap artikel yang terbit. Ya, mungkin itu salah satu contoh dari jurnal meta-analisis atau penelitian analisis. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.